Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal fenomena yang jujur aja deket banget sama kehidupan banyak orang, working poor. Pernah nggak sih mikir, kok udah kerja keras tapi kayaknya nggak sejahtera-sejahtera juga? Nah, kita akan bongkar apa aja penyebabnya, dan kita juga akan lihat satu solusi alternatif yang jujur cukup menarik. Yuk, langsung aja. Coba deh, pernah nggak ngerasa udah banting tulang, kerja siang malam, tapi pas gajian dompet rasanya tetap aja kosong. Duit tuh kayak cuma numpang lewat doang, pengeluaran rasanya selalu lebih ngegas daripada pemasukan. Kalau kalian ngerasain ini, kalian nggak sendirian. Ini nih, inti masalah yang mau kita kulik bareng. Oke, biar runut, obrolan kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu working poor. Kedua, kita cari tahu akarnya dari mana. Ketiga, kita intip solusi dari kacamata ekonomi Islam. Dan terakhir, kita bahas soal peran negara dan keadilan upah. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita bedah dulu nih, apa sih sebenarnya working poor itu? Kenapa kerja keras aja tuh ternyata nggak cukup? Jadi, working poor itu apa sih? Gampangnya gini, orang yang kerja full time, beneran kerja, tapi gajinya itu nggak cukup buat nutupin kebutuhan paling dasar. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, itu semua nggak ke-cover. Dan ini penting ya, ini bukan soal orang malas, ini soal upah yang belum layak. Dan ini bukan omong kosong loh. Bahkan Kepala BPS sendiri bilang, masalah utama kita itu bukan cuma soal ada atau enggaknya lapangan kerja. Bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas pekerjaan dan kelayakan upahnya. Jadi percuma ada banyak kerjaan kalau gajinya nggak bisa buat hidup layak. Ini paradoks banget kan? Oke, sekarang kita udah tahu apa masalahnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, di bagian kedua ini, kita coba lihat penyebabnya. Menurut sumber kita, ada 4 faktor pemicu. Tapi ada satu akar masalah yang lebih dalam lagi. Nah, ini dia nih, 4 faktornya. Pertama, jelas, upah yang nggak memadai. Biaya hidup naik terus, gaji segitu-gitu aja. Kedua, kondisi kerjanya nggak adil. Mungkin nggak ada jaminan atau perlindungan. Ketiga, pengeluaran yang gede banget. Buat sewa rumah, transportasi, dan lain-lain. Dan terakhir, susahnya akses buat ningkatin skill atau pendidikan. 4 hal ini tuh kayak saling ngunci satu sama lain, jadi susah banget buat keluar dari lingkaran ini. Tapi tunggu dulu, ternyata 4 faktor tadi itu cuma gejalanya aja. Sumber yang kita bahas ini nunjuk ke satu akar masalah yang jauh lebih gede, yaitu dampak jangka panjang dari penerapan sistem kapitalisme global. Berat nih, tapi coba kita bedah argumennya ya. Oke, jadi menurut sumber ini, dalam sistem kapitalisme ada beberapa poin krusial. Pertama, tenaga kerja itu dilihat cuma sebagai salah satu faktor produksi, setara kayak mesin atau bahan baku. Nilainya ya ditentuin sama pasar, supply and demand, bukan berdasarkan kebutuhan manusianya. Terus, peran negara gimana? Nah, di sini negara dilihat lebih sebagai regulator yang seringkali kebijakannya lebih menguntungkan korporasi. Ujung-ujungnya, kekayaan jadi ngumpul di sedikit orang aja, sementara yang banyak tetap berjuang. Oke, tadi kita udah bahas masalah dan akarnya versi sumber ini. Sekarang kita geser ke bagian solusinya. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan lihat sebuah tawaran paradigma yang beda banget. Nah, ini dia perbedaannya yang paling mendasar. Kalau di kapitalisme, menurut sumber ini ya, fokusnya itu lebih ke stabilitas sistem dan kepentingan korporasi. Sementara di ekonomi Islam, fokusnya tuh beda total. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Kata kuncinya di situ, setiap individu. Bukan cuma yang mampu, tapi semua. Terus, kebutuhan pokok yang dijamin tuh apa aja? Ya, yang paling dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tapi nggak cuma itu. Pendidikan, kesehatan, sampai rasa aman juga termasuk. Dan dalam model ini, yang wajib menjamin semua ini adalah negara. Negara harus turun tangan. Artinya, peran negara jadi super aktif dan sentral, bukan lagi cuma jadi wasit atau regulator pasif. Negara di sini posisinya sebagai ro'ain atau pengurus rakyat. Tugas utamanya ada 3. Pertama, yaitu tadi, jamin kebutuhan dasar semua orang. Kedua, kelola sumber daya alam yang jadi milik umum buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ketiga, ngawasin praktik hubungan kerja atau ijarah biar adil. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini menurut saya yang paling menarik. Gimana soal upah? Nah, di sini konsep tanggung jawab antara negara, pengusaha, dan pekerja itu didefinisikan ulang. Lihat deh perbedaannya.
Di kapitalisme, upah itu dasarnya mekanisme pasar dan ada standar UMP atau UMK. Nah, dalam konsep ekonomi Islam atau ijarah, upah itu didasarkan pada kesepakatan atas manfaat atau jasa yang dikasih si pekerja. Biar gampang, bayangin aja kayak kita nge-hire desainer grafis buat bikin logo. Kita sepakat di depan, kerjaannya apa, hasilnya gimana, bayarannya berapa. Jadi upah itu buat bayar jasanya dia, bukan buat nanggung semua biaya hidupnya dia. Fokusnya di keadilan kontraknya. Nah, ini dia poin kuncinya. Game changernya di sini. Jadi tanggung jawab buat mastiin semua orang bisa makan, punya rumah, dan dapat layanan kesehatan, itu jadi tanggung jawabnya negara, bukan lagi dibebankan ke pengusaha lewat standar upah minimum. Ini pergeseran tanggung jawab yang fundamental banget. Kutipan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabahani ini makin memperjelas. Intinya, ijarah itu akad, kontrak. Dan kontrak itu harus super jelas dari awal. Kerjanya apa, waktunya berapa lama, upahnya berapa, tenaganya gimana, semua harus transparan, biar nggak ada yang dirugikan. Kuncinya itu jelas dan adil. Nah, setelah kita lihat perbandingan tadi, mulai dari masalah sampai tawaran solusinya, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke kita. Apakah sebuah sistem ekonomi itu bisa diubah demi kesejahteraan yang lebih merata? Ini pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih udah menyimak.